kasih, selamat siang atas kesempatan yang diberikan. Kali ini judul yang lagi hangat dibicarakan di publik ini masalah Presiden 3 periode. Bisakah? Mungkinkah? Nah, ini menarik sekali ya. Kebetulan saya ini praktisi wirausaha lebih dari 50 tahun gitu ya. Kemudian sempat juga di perusahaan minyak selama hampir 10 tahun. Dan sekarang menjadi penulis. Saya jawabnya tegas bahwa Presiden Jokowi 3 periode itu bisa dilakukan. Nah, ini bagaimana? Apa landasannya saya mengatakan demikian? Baiklah, kita mulai coba menguraikannya ya. Jadi yang pertama itu begini ya, bahwa negara ya berdasarkan teori politik yang saya belajar sedikit-sedikit ya, itu kan dibentuk oleh rakyat. Jadi rakyat yang sepakat untuk membentuk negara, sehingga terbentuk negara. Itu sebabnya di dalam sistem bernegara, rakyat itu adalah daulat tertinggi. Tidak ada yang melampaui kekuasaan politik rakyat, kecuali rakyat itu sendiri. Jadi artinya sepanjang itu sesuai dengan kehendak rakyat, itu bisa dilakukan. Jadi artinya gini, artinya rakyat itu daulat tertinggi, dia bahkan melampaui undang-undang dasar. Jadi kalau rakyat mau melakukan perubahan undang-undang dasar ya up to them ya, the highest sovereign. Tujuannya rakyat membentuk negara itu apa sih sebetulnya? Nah, ini yang saya kira kita perlu ada kesepakatan bahwa negara itu didirikan semata-mata untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. That's the only purpose nation and state, kesejahteraan. Nah, menurut hemat saya pemahaman kesejahteraan bagi rakyat itu kan bahwa ya rakyatnya bahagia, ada indikator produktivitas kemanusiaan daripada rakyat sendiri. Jadi kemudian ada juga pertumbuhan dan pemerataan yang adil. Kalau istilah sekarang itu ada Gini koefisien. Jadi antara kaya dan miskin itu tidak boleh terlalu jauh. Kemudian ada juga kalau dalam lazim digunakan sekarang di dunia itu ada GDP, pendapatan domestik negara per orang. Tapi tetap dengan kaya miskin tidak terlalu lebar deh. Nah, ini juga sekarang di kalangan negara-negara Islam, kebetulan kita ini mayoritas agama Islam ya, ada yang disebut dengan Islamicity Index. Tapi Islamicity Index itu sebetulnya diwakili oleh keempat parameter yang sebelumnya tadi itu, bahwa apakah rakyat itu bahagia, kemudian bagaimana tingkat produktivitas masyarakatnya, bagaimana GDP per kapitanya, bagaimana kesenjangan antara kaya miskin. Jadi sebetulnya indikator kesejahteraan, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat itu ya di seluruh dunia ya sama. Pertimbangan yang ketiga, yang keempat, kita lihat apa yang sekarang terjadi di Indonesia. Tadi kan kita cerita mengenai produktivitas penyelenggaraan negara. Menurut saya, di banyak negara di dunia ini, produktivitas penyelenggaraan negara itu memang meningkat, tapi hanya untuk segelintir para pemodal. Itu yang terjadi sekarang. Jadi tidak happy karena kesenjangan kaya miskin teroleh dan penyelenggara negara itu hanya bekerja kepada pemilik modal dan para politisi yang memperdagangkan kekuasaannya. Ini yang juga yang keempat tuh. Jadi tidak produktif for all gitu ya, tapi produktif for segelintir. Nah, ini juga yang terjadi yang keempat ini di Indonesia, bahwa pemerintahan yang sudah berlangsung sejak kita merdeka, menurut saya tidak produktif. Walaupun kita harus akui bahwa banyak kemajuan gitu, jadi ada peningkatan, tapi seharusnya kita jauh lebih maju gitu. Nah, syukur kita masih eksis, artinya negara masih utuh gitu ya. Apa sebabnya itu tidak produktif? Ya karena sistem politik kita sangat buruk menurut pendapat saya ya. Gimana presiden yang ditunjuk pun cuma ngomong aja tapi tidak mengikat, dia punya omongannya itu sebagai program negara. Kemudian menteri-menteri juga yang ditunjuk dalam kabinet pemerintahannya juga tidak dengan banyak disponsori oleh partai-partai, di mana partai-partai dibiayai sepenuhnya oleh para pemilik modal. Jadi menterinya juga demikian, gubernurnya juga gitu, dipilih oleh masing-masing daerah tanpa program tertulis. Bupatinya ya podo wae,
Jadi apa yang terjadi? Produktivitas kita yang seharusnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, ya tidak produktif. That's happening today in Indonesia, terutama 30 tahun terakhir, termasuk masa reformasi. Yang pertimbangan yang keenam menurut saya ya, itu Pak Jokowi ini menurut saya presiden yang jujur, punya pengalaman dan wawasan entrepreneur, dan menurut pendapat saya menyelenggarakan negara itu mirip kayak menyelenggarakan corporations. Jadi produktivitas itu menjadi kunci. Hanya beda pemilik aja. Kalau negara pemiliknya itu adalah rakyat, kalau corporation itu pemiliknya adalah pemilik modal. Nah ini yang 6 faktor ini ya, yang harus kita pertimbangkan sedemikian rupa ya, sehingga rakyat mendapatkan haknya, yaitu kesejahteraan bersama, kebahagiaan bersama, sesuai dengan maksud negara didirikan, kan gitu dong. Karena yang ketujuh itu ya ada pembatasan bahwa berdasarkan konstitusi yang disepakati oleh wakil-wakil rakyat, mungkin belajar daripada pemerintahan yang sampai 20-30 tahun di era Pak Harto dibatasi hanya 2 kali pemerintahan. Itu undang-undang dasar. Di sisi lain, kerjaannya Pak Jokowi ini menurut saya positif, dan dia bisa meletakkan dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang baik. Pembangunan mulai ada pemerataan sampai ke irian, ke semua infrastruktur juga dibangun, walaupun dihambat oleh 1-2 tahun resesi dunia yang melanda akibat wabah COVID-19. Itu keadaannya. Di sisi lain, kita rakyat kan menghendaki pemerintahan yang produktif. Jadi artinya seharusnya kan ada tim kerja yang dari pusat sampai ke daerah, itu dihasilkan daripada sistem politik yang terbaik. Jadi ada program-program, ada kebutuhan rakyat di setiap sektor, kemudian ada program-program di setiap sektor, dan siapa tim kerjanya presiden ini yang solid itu, yang presiden, menteri, gubernur, bahkan bupati. Di dalam satu tim kerja dan program kerja yang tertulis, yang pada saat pemilihan itu dipilih sepenuhnya oleh rakyat. Artinya rakyat yang memilih, dan rakyat memilih sesudah rakyat diberikan sosialisasi secara gamblang dengan bahasa rakyat, paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga rakyat betul-betul berdaulat tertinggi dan memutuskan terbaik bagi dirinya. Karena memang pemerintahan yang disodorkan oleh partai itu adalah pemerintahan terbaik. Tapi bagaimana bisa mendapatkan pemerintahan terbaik dengan sistem politik yang amburadul kayak sekarang? Jadi artinya mesti diperbaiki demikian rupa sehingga pada saatnya nanti kalau dilakukan pemilihan umum itu kita secara ekonomi sebagai bangsa, pertama kita mencapai apa, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang jauh lebih baik daripada kondisi saat ini. Kemudian ada sistem rekrutmen politik yang memang berpihak kepada produktivitas penyelenggara negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Nah ini yang menurut saya katakanlah 7-8 pertimbangan yang harusnya dipakai sehingga yang disampaikan pada poin pertama tadi, penyelenggara negara ini betul-betul memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang berdasarkan kepada kedaulatan tertinggi rakyat. Saya kira itu kali yang paling utama. Jadi ada 8-9 pertimbangan ya yang harusnya menjadi soko guru atau tulang punggung daripada bangsa ke depan. Sebetulnya yang saya jelaskan dari 8, 9, 10 poin yang di atas tadi itu kan sudah mengandung unsur what and why ya. Jadi kenapa sekarang kita mengalami tidak semaju bangsa-bangsa yang termaju di dunia, katakanlah 10-20 negara termaju. Bangsa-bangsa yang tadinya di belakang kita sekarang sudah mendahului gitu. Ya karena hal yang kita uraikan tadi. Oleh karena itu, bagaimana ini bisa diatasi sehingga negara itu betul-betul berfungsi untuk memberikan kesejahteraan, kedamaian yang sejahtera bagi seluruh rakyat. Jadi penyelenggaraan negara ini, tata kelola negara, pemerintahan ini betul-betul produktif dan kompetitif ya. Karena kita kan berinteraksi juga dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah ini how to achieve that goal seperti yang kita uraikan di poin pertama dan kedua tadi. Ini yang menjadi tantangan kita. Nah, menurut pendapat saya secara prinsip ya,
Kalau kita mau ingin mencapai poin-poin sesuai dengan perintah Mukadimah di hampir semua konstitusi di dunia ya, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan orang per orang. Pembangunan yang berkesinambungan bagi generasi ke generasi. Itu kuncinya hanya satu, produktivitas penyelenggara negara. Dan ini yang sebetulnya tidak dicapai oleh Indonesia selama terutama 30 tahun terakhir. Jadi bagaimana ini direalisasikan? Ya sebetulnya secara eksplisit ya lakukan poin 1, 2, 3, 4 sampai 10 yang tadi menjadi penyebab kenapa bangsa dan negara kita ini tidak produktif. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama bahwa harus dikembalikan. Ya tadi kan sudah dinyatakan tak? Nah bagaimana ini konkretnya? Ya laksanakan yang 10 itu. Nah bagaimana yang lebih konkret lagi? Nah ini yang saya uraikan di dalam flowchart yang saya tulis di buku saya. Ya pertama 10 poin yang di atas itu kita sosialisasikan kepada publik tentang keadaan yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seharusnya ini diperbaiki sehingga bangsa dan negara kita ini menjadi bangsa yang produktif. Nah, itu kita lakukan sosialisasi. Misalnya yang 10 poin itu kita sampaikan kepada publik sehingga publik tahu what, why, and how. Kemudian yang kedua, Presiden mengeluarkan keputusan atau dekret yang menyatakan bahwa kan tadi dinyatakan rakyat itu referendum daulat tertinggi, jadi harus kembalikan hak daulat tertinggi rakyat. Presiden mengeluarkan dekret mengembalikan hak kedaulatan rakyat yang dicabut dulu tahun 98. Sekaligus Presiden meminta persetujuan rakyat lewat national referendum untuk mengembalikan hak rakyat melakukan referendum sebagai wujud rakyat daulat tertinggi melampaui konstitusi. Yang ketiga, Presiden segera mengeluarkan korupsi karena korupsi tidak sejalan dengan produktivitas, menggerogoti hak rakyat, juga mengganyang radikalisme yang bisa memecah belah bangsa, dan narkoba. Jadi Presiden mengeluarkan dekret menembak mati koruptor, radikalisme, dan penyalur narkoba. Nah supaya itu tidak ragu-ragu di dalam eksekusinya, maklum di negara kita kan eksekutif, legislatif, yudikatif kan tidak sungguh-sungguh produktif karena produk daripada sistem politik yang buruk dan ketidaktegasan negara. Itu segera harus dimintakan persetujuan kepada rakyat lewat mekanisme referendum nasional. Once rakyat menyetujui, dibuat undang-undangnya toh. Pertama tadi undang-undang berlakunya kembali hak referendum rakyat. Kedua undang-undang tentang pemberantasan korupsi, radikalisme, dan narkoba. Referendum rakyat menyetujui dan langsung dieksekusi. Jadi artinya terjadi penguatan terhadap KPK, Tipikor, atau mungkin ada badan baru yang mirip-mirip kayak Mahmiluk zaman dulu, Mahkamah Militer luar biasa. Mungkin sekarang Mahkamah Korupsi, Narkoba, dan Radikalisme. Tembak mati, no excuse. Dengan adanya persetujuan rakyat, berarti eksekusi itu bisa dilaksanakan segera aja. Kemudian langkah berikutnya lagi, dan itu menjadi undang-undang. Otomatis itu sudah disetujui rakyat jadi undang-undang. Jadi sudah ada 3 undang-undang. Undang-undang berlakunya referendum nasional, undang-undang berlakunya itu korupsi ditembak mati. Ya. Baru kita masuk ke langkah yang ketiga, bahwa partai politik itu sepenuhnya dibayar oleh rakyat melalui mekanisme APBN, mulai dari berdirinya partai. Sehingga partai itu betul-betul bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Dan itu harus juga disetujui oleh referendum rakyat. Sehingga menjadi undang-undang. Jadi partainya cuma 2 dan jadi partai yang sekian puluh banyak ini ya dia harus lebur ke dalam 2 partai yang disepakati rakyat. Yang sepenuhnya dibiayai oleh rakyat melalui APBN. Sehingga partai itu bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemilik modal atau pemilik partai yang menjadi akar dari akar corrupted status quo today, politically and economically. Kemudian dieksekusi kan dengan pemilihan umum yang didasarkan hanya oleh 2 partai. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya kepada produktivitas penyelenggara negara. Presiden mengeluarkan dekret
atau keputusan untuk memberlakukan paket pemerintahan 3-in-1, yaitu paket pemerintahan yang terdiri dari satu, kebutuhan rakyat, kedua, apa program-program tertulis mengenai kebutuhan rakyat dalam bahasa rakyat, dan kemudian yang ketiga, tim kerja daripada presiden, yaitu presiden, menteri, ya menterinya juga mungkin tidak usah harus sampai 30-an kayak sekarang, 34. Ya cukup 10 aja, kayak negara yang paling produktif di dunia itu cuma 10-11 aja dia punya menteri. Itu negara-negara di Skandinavia, di Jepang. Jadi gubernurnya juga begitu, tidak perlu sampai 34. Buat apa dah? Ya bagus gubernurnya 10 atau 11 saja. Nah, dengan program-program yang memang dalam bahasa rakyat yang rakyat sudah mengerti dan harus disosialisasikan kepada rakyat paling tidak 6 bulan minimum dengan bahasa rakyat sehingga rakyat mengerti dan rakyat memutuskan antara partai A dan partai B yang mana yang terbaik dan mana lah hemat saya ya. Dengan partai A dan partai B itu diharuskan mengajukan paket pemerintahan ya 3-in-1 itu, dan itu dibiayai sepenuhnya oleh rakyat dalam APBN. Tentunya yang dipilih oleh rakyat ini adalah partai dengan paket yang antara yang baik dengan yang lebih baik. Pasti kan, karena ada kejelasan tim kerjanya, ada kejelasan programnya, dan ada kejelasan memenuhi kebutuhan rakyat yang mana dalam bahasa rakyat. Nah, ini yang sebenarnya didiamkan oleh rakyat sejak kita mendirikan negara ini kan sudah 76 tahun. Why don't we do that now? Karena kan sekarang sudah digital era, semuanya sudah sophisticated, sudah sangat canggih. Nah, dengan ini saja ya, dan itu kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang dan harus dilaksanakan. Itu saja sudah akan membawa kesejahteraan yang luar biasa bagi seluruh rakyat. Negara fungsional. Itu bisa dilanjutkan lagi dengan misalnya masa pemerintahan 10 tahun dengan referendum rakyat lagi, juga berlakukan kembali itu yang namanya GBHN, itu juga dengan referendum rakyat, sehingga at the end penyelenggaraan negara ya, jadi eksekutif, legislatif, yudikatif itu betul-betul mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif itu menjadi satu kesatuan ya untuk melaksanakan fungsinya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi di sini sebetulnya hanya ada dua, antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dengan paket pemerintahan 3-in-1 yang juga terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif untuk melaksanakan program-program untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Di sisi lain juga karena aturan-aturan di pemerintahan itu sudah tegas, nah itu juga di wing yang satunya adalah dunia usaha, kecil menengah besar, swasta maupun negara, untuk mengabdi dan membesarkan perekonomian nasional dan berpihak kepada kepentingan nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat untuk mengabdi sepenuhnya. Jadi artinya pemerintahan dan dunia usaha ini mengabdi kepada kepentingan 271 juta rakyat Indonesia. Jadi dengan demikian tercapai apa yang menjadi cita-cita kita seperti yang diamanatkan oleh Mukadimah Konstitusi kita. Dan kalau semuanya dilaksanakan secara utuh yang berbasis kepada keputusan referendum rakyat, sehingga pemerintahannya juga lebih tegas dan berani diterapkan di seluruh negara di dunia, nanti lembaga-lembaga internasional juga akan sama, akan bekerja untuk kepentingan rakyat, karena suara rakyat yang menentukan politik luar negeri dari masing-masing negara. Jadi tercapai dunia yang aman, happy, adil dan makmur menjelang kita go to outer space. Kira-kira itu yang harus dilakukan, dan untuk itu ya semuanya itu mendukung bahwa pemerintahan Jokowi itu sebaiknya menjadi 3 periode supaya sekaligus bisa mempersiapkan yang tadi yang saya sampaikan, poin 1, 2, 3, 4, sistem yang memang bisa mendorong produktivitas penyelenggara negara. Nah itu tidak mungkin dilaksanakan kalau pemerintahan pada 2024 itu diganti. Kenapa? Karena modal dasar kita ini, mumpung Presiden Jokowi ini presiden yang sangat jujur dan memang betul-betul mengabdi, dan orang-orang inti yang duduk di belakangnya juga saya lihat juga orang-orang jujur dan mengabdi. Itu menjadi modal bersama-sama dengan rakyat sebagai daulat tertinggi yang mendukung langkah-langkah presiden seperti yang saya sebut dengan 10 langkah strategis presiden
dan semuanya itu di backup oleh referendum rakyat. Jadi overall tegasnya saya sangat mendukung Presiden Jokowi untuk duduk 3 periode ya, untuk mempersiapkan dan memajukan dan memakmurkan rakyat selama 3 kali pemerintahan, sekaligus untuk mempersiapkan pemerintahan di masa yang akan datang atau bekerja dengan produktivitas tinggi dari pusat maupun daerah, di mana eksekutif, legislatif, yudikatif itu bersatu untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Dan itu hanya dimungkinkan kalau Pak Jokowi dikasih kesempatan untuk sampai 3 periode. Karena periode pertama dan menjelang berakhirnya periode kedua ini menurut pendapat saya ya, dia bekerja sangat baik bagi kepentingan rakyat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan saya tidak keliru. Terima kasih.